Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kita akan lanjutkan lagi untuk topik HTTP router. Kali ini kita akan membuat middleware basic authentication yang sebelum-sebelumnya kita udah mencoba membuat authentication menggunakan JWT. Kali ini kita akan mencoba dasarnya basic authentication. Jadi sebelum kita masuk ya, basic authentication ini adalah metode untuk autentikasi yang sangat sederhana sekali, di mana si klien itu akan mengirimkan kredensial berupa username dan password. Yang mana user dan password tersebut itu akan di-set di header authentication. Terus nanti dengan prefix itu basic. Nah, jadi di headernya itu dia akan mendapatkan atau kelihatannya akan di set basic di prefixnya. Kalau sebelumnya kan kalau JWT itu bearer, maka kalau kita menggunakan authentication basic atau basic authentication ini, di depannya itu bakalan ada prefix basic. Atau kalau misalkan teman-teman melihat di Postman, nah di authentication ini ada basic authentication, maka dia akan memasukkan username sama password. Nah, ketika menggunakan username dan password, maka dia akan keset secara otomatis authentication basic, lalu dia di generate base code. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi di blog saya ini teman-teman bisa melanjutkan atau bisa membuat satu project baru. Yang mana di sini ada handler sama middleware. Ya, kalau misalkan menggunakan project yang sebelumnya telah kita buat di tutorial, maka nanti ini path-nya itu akan di package ya. Oke, kita langsung aja coba membuat yang kita chapter 11. Nah, berarti kita untuk yang pertama itu kita buat main dulu deh. Main dimana kita akan membuat namanya authentication middleware ya. Misalkan endpoint private menggunakan middleware basic authentication. Nah, di sini berarti kita akan set get, terus di sini misal ya out basic. Nah, gini. Atau kita cek di sini ini basic out terus kita buat saja di handlernya function basic out handler http response writer, terus requestnya juga request, dan params nggak perlu, harusnya nggak perlu karena saat ini kita nggak pakai params. Nah, jadi kayak gini, lalu kita set saja balikannya itu kita balikin aja, misalkan selamat datang di endpoint private. Anda misalkan Anda menggunakan berhasil terautentikasi. Nah, tik. Misalkan kayak gini ya. Ini nggak usah pakai W. Nah, berarti kita panggil di sini basic authentication handler. Nah,
Di sini belum, kita menggunakan middleware. Nah, untuk bisa menggunakan middleware berarti kita akan buat satu file namanya basic basic out atau out basic ya. Oke, selanjutnya kita buat middleware. Terus seperti biasa kalau middleware itu kita buat var karena yang valid user itu perlu kita define, bisa di dalam database atau kita static di dalam kodenya hardcode. Nah, kita contohkan yang valid usersnya itu adalah hardcode seperti ini. Misalkan admin, nanti password 123, terus user password 456, terus misalkan Ihsan, terus password. Oke, kita terdaftar ada tiga user yang valid. Lalu kita bikin basic authentication ya. Basic auth. Ini kita buat ganti namanya basic auth. Lalu kita buat ini functionnya itu middleware, berarti perlu ada next http router handle, terus berarti http balikannya pun harus balikin http handle lagi, terus return, dan returnnya itu function seperti biasa. Nah, baru kita akan cek headernya di sini. Auth header kita ambil dari header authorization, header ya. Ini authorization dulu, header kita ambil header get authorization, terus kita cek authorizationnya apakah kosong atau string has prefix, dia memiliki prefix nggak basic. Nah, kalau nggak punya kita akan return error, error unauthorized. Nah, ini akan balikin unauthorized. Return. Selanjutnya kita akan decode base 64. Jadi kalau basic authentication itu dia akan di encode sama di decode menggunakan base64 dari kredensial dari kredensialnya. Jadi misalkan kita akan melakukan pengecekan menggunakan base 64, terus kita cek decode mana ya, encoding decode string. Nah, stringnya adalah kita perlu di trim karena yang kita ambil setelah prefix basic, jadi kita trim prefix yang mana prefixnya itu basic. Nah, kita cek kalau terjadi error berarti kita balikin error.
infonya kita bedakan, invalid authentication token. Kalau masih, kalau dapat berarti kita cek kredensialnya. Kredensialnya itu dia kan pasti ada user sama password. Berarti kita akan split menjadi dua. Split n aja dari payload menggunakan titik dua. Nah, titik dua dengan dua kata atau menjadi dua bagian. Kalau udah kita cek learn kredensial, harusnya kalau tidak sama dengan dua, atau nah kita juga perlu ngevalidasi apakah ada di sini. Maka kita akan coba buat function baru, yaitu validate user, yang mana yang dikirim adalah username, password, stringnya. Nah, balikinnya bool aja. Jadi nanti kita akan cek ke si map yang tadi. Pass oke dari valid, mana ya tadi, valid user di atas ya. Nah, valid user dari username. Oke, kalau ada return kalau ada berarti kan dapat passwordnya sama dengan password yang di parameter. Kalau sama akan balikin, kalau tidak return false. Berarti di sini kita perlu validate use credential, berarti credential. Nah, credential yang pertama dan credential yang kedua. Kalau aman, ini function beda nih. Function validate this, validate user. Nah, oke. Kalau bukan, kita akan state error. Kita state error. Di sini errornya invalid username or password. Setelah itu berarti kalau semuanya aman, kita lanjutkan ke handler berikutnya. Jika valid, berarti next wr. Udah. Oke, ini functionality sudah. Kalau misalkan ingin mencoba, bisa kita coba dulu. Nah, di sini. Oke. Karena kita mau coba, berarti kita perlu tambahkan di sini middleware basic authentication basic handler. Oke. Nah, jadi ketika hit nanti akan ada pengecekan di middleware ini. Nah, bagaimana caranya untuk memastikan usernya tergenerate menggunakan base code? Oke, kita buat aja di sini sample testing generate basic authentication. Nah, nge-generate-nya itu sama kayak halnya di decode tadi, menggunakan base 64. Generate basic out. Nah, kita langsung aja di sini base 64 and std encode. Nah, std encode decode string ini perlu kita set, misalkan kita pengen ambilnya yang ini aja,
Ihsan password. Nah, ketika dijalankan nanti akan ke generate, lalu kita akan coba ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini akan ke generate si base code-nya setelah di encode, lalu kita coba cek sih. Nah, ini mirip kan? Padahal kita ngesetnya itu ihsan password. Ihsan password. Lalu kita jalankan. Nah, di sini terlihat terdapat error nih. Nih, apa yang error? Kita cek saja. Kenapa terjadi errornya? Ini masih masuk ke invalid. Nah, kalau masuk ke invalid, berarti di sini ke invalid username atau password, kemungkinan berarti terjadi di sini. Nah, kita coba log aja. Hasil dari payload itu seperti apa? Payload, terus hasil dari kredensial. Nah, kredensial kita cek kredensial, atau kita pakai ini aja ya, printf. Oke, kita jalanin lagi, kita hit. Nah, pilotnya oke, benar, pilotnya ihsan password, terus kredensialnya benar, ada ihsan, ada password. Tapi pada saat dikirim ke sini, ke valid, nah pass sama dengan passwordnya tidak sama nih, maka dia kena fail ya. Nah, berarti kita perlu cek lagi apakah betul valid usernya. Harusnya benar ya, password. Oke. Kita lihat. Kalau mau kita coba debug saja ya di bagian sini. Sudah benar kredensialnya, terus username-nya sudah betul. Nah, valid usernya betulkah? var valid user string. Oke, atau kita coba ganti ya. Kita coba ganti menggunakan admin, lalu passwordnya ini. Nah, masih kena autentikasi error. Nah, bisa jadi ini validation yang salahnya nih. Oke, pada saat valid. Oh, ini nih. Salah nih di sini logiknya. Jadi kalau logiknya valid ya, ini true. Ya, kalau true bakal masuk ke authorization. Harusnya dia adalah not valid. Kalau not valid, dia jadi kalau valid balik true, maka jadi false. Jadi false. Kalau jadi false, bakalan lanjut ke sini gitu. Oke. Kita coba lagi. Oke, di sini kosong. Kenapa kosong? Karena ini nih. Harusnya ini di write. Nggak usah dikosongin aja. Jadi
kita bikin harusnya fprint. Nah, kirim W-nya. Kita jalani lagi. Nah, sudah keluar nih. Selamat datang di endpoint private. Anda berhasil terautentikasi. Atau kita selamat datang di endpoint basic authentication. Nah, biar berbeda ya dari yang JWT. Nah, udah aman. Terus kalau misalkan kita tidak menggunakan ini, maka unauthorized. Terus kalau misalkan kita menggunakan admin password doang, masih unauthorized. Jadi ini kita udah bisa menggunakan basic authentication ini. Oke, untuk memastikan si authentication ini aman dan sesuai, harusnya kita buat unit testnya. Oke, untuk unit testnya kita berarti akan kirim username string sama password string. Nah, setelah itu kita akan modif dikit, kita akan mocking function dari argumennya, terus balikin string, nanti yang akan di generate tokennya, lanjut di set ke header, lalu kita akan melakukan pengecekan HTTP statusnya betul atau enggak, dan responnya string. Oke, di sini berarti kita ada beberapa case ya. Kalau dilihat dari basic authentication ini, kita akan ngecek, ada beberapa ngecekan berarti. Yang pertama, pasti yang sukses valid basic authentication. Ini yang pertama. Yang kedua, kita perlu ngecek nih yang invalid bagian sini. Invalid bagian sini berarti invalid because authorization header not set. Oke, selanjutnya bagian sini. Nah, bagian sini agak susah, jadi untuk melakukan error dari decode stringnya nggak apa-apa, kita lewat saja, kita hapus saja log-lognya biar tidak terlalu banyak. Oke, selanjutnya satu lagi error ketika di sini nih, invalid username atau password. Oke, ada tiga test case. Nah, sebelum kita lanjut ke basic outnya, berarti kita harus generate tokennya dulu, diambil dari mock, terus dia kirim argumen. Setelah tokennya dikirim, kita harus membuat request dengan header yang valid. Nah, ini berarti kita buat mock request http test new request. Ini requestnya http get method get, misalkan ke slash aja nggak apa-apa, nil. Selanjutnya request ini perlu set header, set authorization, lalu kirim si tokennya. Nah, ini untuk headernya. Terus kita buat recorder respon writernya, recorder untuk menangkap respon. Ini berarti recorder http test new recorder. Oke, selanjutnya kita bikin handler dari basic authentication itu.
Nah, mocking handlernya perlu kita bikin. Mocking handlernya mirip ini aja. Jadi kita buat di sini, kita buat mock. Berarti si basic ini seolah-olah ngehit ke sini. Lalu si handler ini kita kirim requestnya, dan param kita belum set. HTTP router params, nggak apa-apa, kita kosongin aja. Nah, untuk pengecekannya berarti kita ngecek kode itu harus sama dengan yang kita inginkan statusnya. Kalau nggak sama, kita anggap error expected, misalkan once expected once itu misalkan ini aktualnya ternyata ini. Nah, berarti kita akan set once status sama code, recorder code. Satu lagi buat respon, kita respon di include aja, misalkan recorder body stringnya kita ambil, lalu kita cek sama respon yang diekspektasikan. Kalau terjadi error, kita set unexpected error once body. Nah, jadi recorder body string. Oke, harusnya unit testnya udah aman, case-case-nya udah aman, tinggal kita lengkapin. Jadi di sini misalkan argumennya berarti username, Ihsan, passwordnya password. Karena ini expected, berarti kita bikin mockingnya yang benar. Return basic spasi, terus kita decode si argumennya, encode std encode dari byte. Nah, ini perlu kita argumen username tambah, nah kayak gini, argumen password. Oke, ini yang expected. Once statusnya HTTP oke. Once responnya kita balikin, nah ini. Kita balikin ini. Kita ganti print one. Oke. Selanjutnya argumen, berarti yang kedua ini tidak di set. Berarti username sama ini tidak di set. Terus mocknya juga berarti return song. HTTP status unauthorized. Responnya di sini nih ya, unauthorized berarti. Oke. fmt print unauthorized. Nah. Satu lagi, argumennya ini password sama usernya di set. Berarti username-nya misalkan Ihsan, passwordnya Santekno, karena salah di data kita atau di database misalkan, atau di, kalau kita sekarang di static hardcode-nya map itu tidak nemu, maka dia akan terjadi error. Nah, kita mocknya harusnya samain kayak ini,
karena yang dikirim kan benar. Nah, terus once statusnya HTTP unauthorized juga, tapi responnya berbeda. Responnya itu dia berarti invalid username or password. Oke. Udah, unit test udah terbuat. Kita jalanin, coba ada yang salah. Oh, udah benar. Kita coba run. Di sini udah terlihat bahwa ini tercover. Ini tidak tercover karena kita perlu memastikan bagaimana cara decode string errornya. Nah, jadi saya belum nemu bagaimana cara untuk menjadikan error di bagian sini. Tapi kalau di sini kita udah pasti. Nah, udah pasti juga di sini udah aman. Dan validasi untuk ini juga sudah aman. Oke. Jadi di sini ada yang nemu, ada yang tidak nemu. Nah, atau kita cek deh bagian sini apakah betul benar dia tercover saat invalid username. Kita jalanin aja. Nah, di sininya nemu tapi jadi username-nya nemu tapi passwordnya nggak sama. Nah, beda ketika kalau case satu lagi kita tambahin. When a username found but password incorrect. Nah, jadi ini ganti aja. Invalid because username found but password incorrect. Nah, ini samain. Satu lagi ini berarti invalid because username not found. Nah, berarti kalau username not found, misalkan username-nya Santekno. Karena di database kita nggak ada, harusnya expected dia bakalan ke sini nih. Ke case ini. Kita jalanin. Nah, udah ke cover nih di bagian sini. Oke. Jadi segitu aja untuk bagaimana kita mengimplementasikan middleware terutama untuk basic authentication pada HTTP router yang udah kita buat. Oke, bagi teman-teman kalau misalkan pengen nyoba, mastiin di sini bisa baca-baca lagi di blog saya di sini. Nah, jadi nanti kalau misalkan pengen lebih jelas bisa tanya langsung atau komen di videonya, dan jangan lupa subscribe si channel Santekno agar nanti akan terus terupdate tutorial-tutorial terbaru dari Santekno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.